Assalamualaikum, saya Tira Anggraini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sekilas tentang psikologi lintas budaya. Pembahasan pertama kita kali ini adalah tentang budaya dengan kepribadian. Apa sih budaya itu? Jadi kebudayaan sendiri merupakan segala sesuatu yang meliputi ide atau gagasan dan perilaku yang menjadi pedoman atau acuan seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, kebudayaan sendiri mencakup sesuatu yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, pola-pola berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Gordon Allport mengartikan kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam individu sebagai sistem psikosis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adapun ahli lain mengungkapkan bahwa budaya adalah kepribadian suatu masyarakat. Budaya adalah psikologi individual yang dibiasakan diberi proporsi yang besar dari suatu masa yang begitu lama. Adapun hubungan sebab akibat antara budaya dengan kepribadian. Aliran psikoanalisis dan behaviorisme dalam psikologi menekankan bahwa perilaku manusia itu dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan termasuk budayanya. Hal ini dikuatkan oleh pemikiran John Gling yang mengemukakan perkembangan kepribadian. Yang pertama, kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. Yang kedua, kebudayaan mendorong secara sadar atau tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Yang ketiga, kebudayaan mempunyai sistem reward and punishment terhadap kekuatan-kekuatan tertentu. Dan yang terakhir, kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk perilaku tertentu. Melalui proses belajar tadi menunjukkan bahwa kepribadian seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh budaya di mana orang itu berada. Karena kebudayaan akan membentuk pola berpikir, seperangkat kebiasaan, perilaku-perilaku tertentu, dan lain sebagainya. Jadi terbentuknya kepribadian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Sementara faktor eksternal biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan di mana seorang tersebut tinggal. Misalkan dari kelompok belajar, kelompok kerja, dan juga masyarakat di mana dia berada. Nah, adapun contoh pengaruh budaya terhadap kepribadian seseorang. Yang pertama ada pengaruh bahasa. Kita ketika tinggal di Jawa pasti akan terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Jawa dengan lingkungan sekitar kita. Namun ketika kita berpindah tempat, katakanlah di Jakarta, kita akan mengikuti bahasa sehari-hari mereka, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengenai pergaulan dan aktivitas sosial. Ketika di kampung, kita pasti terbiasa dengan kebiasaan siskampling di kampung kita. Nah, ketika kita berpindah tempat di kota, hal tersebut sudah mulai tergantikan. Misalkan sudah tidak ada siskampling lagi, tapi sudah ada keamanan dengan security. Yang selanjutnya, pengaruh kesenian. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam budaya sehingga memengaruhi kesenian-kesenian yang ada di daerah masing-masing. Ketika kita di Jawa, kita terbiasa dengan kesenian wayang dan juga sebagainya. Hal tersebut akan berbeda ketika kita berada di daerah lain, katakanlah di luar Jawa. Selanjutnya, pengaruh terhadap logat bahasa. Keberagaman budaya di Indonesia sendiri menyebabkan beragam logat bahasa juga yang kita miliki. Seperti orang Jawa atau orang Sunda yang dikenal dengan logat yang halus, pasti akan berbeda dengan logat orang-orang yang berada di Sumatera atau di suku Batak sana. Nah, itu tadi mengenai hubungan antara budaya dan kepribadian. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pernahkah teman-teman menyadari proses-proses apa saja ya yang dialami pikiran kita untuk mengingat nama-nama benda di sekitar kita
atau mengingat fenomena-fenomena atau kejadian apa saja yang terjadi di sekitar kita. Nah, proses-proses yang terjadi dalam pikiran kita itulah yang disebut proses kognisi. Jadi seperti kita mengingat nama-nama benda di sekitar kita, seperti pulpen, buku, meja, dan kursi. Kita pasti tidak menyadari bagaimana mungkin kita bisa mengingat betul nama-nama benda itu dengan baik. Nah, proses kognisi ini adalah istilah umum yang mencakup seluruh proses mental yang mengubah masukan-masukan informasi dari indera menjadi sebuah pengetahuan. Adapun 3 aspek dalam kognisi. Aspek pertama adalah kategorisasi atau pengelompokan. Yang kedua ada memori atau ingatan. Ketiga ada pemecahan masalah atau problem solving. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kategorisasi. Kategorisasi ini adalah pengelompokan sesuatu atau suatu benda atau suatu hal berdasarkan ciri-ciri tertentu sesuai dengan kemiripannya. Pengelompokan tersebut tentunya berdasarkan ciri-ciri seperti bentuknya, warnanya, ukurannya, ataupun fungsinya. Contoh, kita misalkan sebuah kursi. Kursi ini disebut kursi karena dia adalah suatu benda yang berfungsi untuk duduk. Apapun bentuknya, ketika benda tersebut fungsinya sebagai tempat duduk dinamakan kursi. Nah, tapi penyebutan kursi ini akan berbeda dari tempat satu dan tempat lainnya. Katakanlah di Jawa, kursi juga disebut juga dengan jingkle, ataupun di Inggris sana, kursi bisa disebut sebagai chair. Nah, perbedaan penyebutan inilah yang berkaitan dengan kognisi dan budaya. Karena penyebutan tersebut tergantung pada masing-masing budayanya. Aspek kedua ada memori atau ingatan. Jadi aspek ini merupakan proses pengolahan informasi dalam kognitif yang meliputi 3 hal, yaitu pengkodean atau encoding, penyimpanan atau store, pemanggilan kembali, ataupun retrieve. Contohnya seperti bagaimana sih kita bisa mengingat suatu nama-nama suatu benda. Kita bisa mengingat pulpen, kita bisa mengingat buku, kita bisa mengingat nama-nama buah, ataupun kita bisa mengingat ekspresi seseorang ketika dia sedih, ketika dia marah, ketika dia bahagia. Nah, dari nama-nama tadi, ketika kita mendapatkan stimulus, secara tidak sadar akan terjadi pengkodean dalam otak kita. Kemudian kita simpan, dan memori tersebut akan terpanggil kembali ketika melihat suatu kejadian yang sama atau benda yang sama yang pernah kita rekam sebelumnya. Selanjutnya, dalam aspek memori atau ingatan ini ada beberapa jenis ingatan, yaitu ingatan sensori atau indrawi, kemudian ingatan jangka pendek, selanjutnya ada ingatan jangka panjang. Apa sih ingatan sensori itu? Jadi ingatan sensori ini mengacu pada informasi asli yang tertahan di organ-organ indera kita selama beberapa saat setelah diterima. Lalu ingatan jangka pendek mengacu pada suatu kapasitas ingatan terbatas di mana informasi bisa dipertahankan untuk waktu yang sedikit lebih panjang, yaitu antara 20-30 detik. Yang terakhir ada ingatan jangka panjang. Jadi ingatan ini mengacu pada masuknya informasi yang bisa disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Selanjutnya ada 2 aspek ingatan yang paling sering dikaji, yaitu efek awal atau primary effect, yaitu kecenderungan mengingat hal-hal pertama dari suatu konteks daripada yang berada di tengah-tengah ataupun yang di akhir. Contohnya ketika ada orang tua yang mengingatkan anaknya untuk jangan keluar atau jangan ke depan. Nah, anak-anak akan lebih banyak mengingat kata jangan daripada kata-kata yang di belakang. Yang kedua ada efek akhir atau recency effect. Efek ini cenderung mengingat hal-hal yang lebih akhir atau baru saja terjadi daripada sebelumnya. Nah, efek akhir ini seringkali ketika orang tua mengajarkan kepada anaknya suatu kata, misalkan buku, anak-anak tersebut akan
lebih mudah mengingatnya yaitu bagian akhirnya saja, ku, seperti itu. Aspek kognisi yang ketiga ada pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah ini adalah proses di mana seseorang berusaha menemukan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan yang tampaknya tidak langsung bisa didapat. Contohnya ketika kita mendapatkan suatu rintangan atau suatu masalah, kita akan berpikir lebih dahulu, gimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Jadi pemecahan masalah ini adalah penalaran logis yang bersifat artifisial atau buatan. Lalu apa sih pengaruh kognisi terhadap lintas budaya? Nah, di sini ada locus of control, di mana setiap orang berbeda dalam bagaimana dan seberapa besar kontrol mereka terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang lain dan sekitarnya. Contohnya, dalam setiap budaya akan mempunyai cara masing-masing untuk menyelesaikan suatu masalah atau dalam menyikapi suatu masalah. Selanjutnya ada internal versus eksternal. Jadi pengaruh ini melihat diri berbentuk berdasarkan faktor dalam diri atau lingkungan luar, meliputi persepsi diri, motivasi berprestasi, dan juga harga diri. Seperti halnya kita dalam melihat suatu kejadian. Ketika kita berhubungan dengan orang lain dan kita membicarakan kejadian tersebut adalah hal yang negatif, kita akan ikut terkontaminasi dan ikut berpikir bahwa suatu hal yang terjadi tersebut adalah hal yang negatif. Nah, itu tadi pembahasan mengenai budaya dan kognisi.